awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti nihil ya nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Ibu mau tanya nih, kenapa sih pada setiap pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Nah, benar Desi, yaitu supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah dicerna. Selain itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan umur yang panjang. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yuk nak, supaya kita dapat menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan bagi kita semua. Yuk bernyanyi. Baiklah, setelah kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk dan membersihkannya ya anak-anak. Dan bagi siswa-siswa yang bajunya belum rapih, dirapihkan terlebih dahulu ya. Oke? Supaya kita nyaman dalam proses pembelajaran. Baiklah, Ibu mau tanya nih, tadi ada yang terlambat tidak dalam masuk kelas? Tidak ada yang terlambat. Bagus, kalian semua sudah disiplin. Nah, jadi kita harus menumbuhkan sikap disiplin pada diri kita. Tingkatkan lagi ya nak, dan jangan sampai terlambat masuk kelas. Oke? Baiklah, sekarang kita membaca dongeng yang kemarin kita baca ya nak. Kemarin kan belum selesai membaca. Kemarin baru sampai halaman 15. Ya, sekarang berarti halaman 15 sampai 18 ya nak. Oke? Selanjutnya setelah kita membaca, nantinya kita akan menyimpulkan isi cerita dari dongeng tersebut. Baiklah, setelah kalian membaca, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu yuk, biar nantinya kita semangat dan siap melakukan pembelajaran. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Gundul-gundul pacul? Boleh? Yuk bernyanyi. Baiklah, sepertinya anak-anak sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses pernafasan manusia dan hewan. Untuk anak-anak, silakan buka buku tematiknya pada halaman 4. Di situ ada berbagai macam gambar hewan. Coba sebutkan hewan apa aja anak-anak? Ada cacing, ada serangga, ada ikan, ada burung, ada hewan amfibi. Nah, dari hewan-hewan tersebut, proses bernafasnya menggunakan apa sih? Ya, ada yang menggunakan permukaan kulit, ada juga insang, ada juga paru-paru. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, apa sih bernafas itu? Bernafas adalah proses masuknya udara berupa oksigen dan dikeluarkan lagi atau dihembuskan lagi dengan menggunakan udara berupa karbon dioksida. Iya, pintar. Nah, tadi anak-anak sudah menyebutkan hewan cacing. Nih, Ibu akan kasih contohnya, di situ juga ada. Nah, hewan cacing ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Kenapa hewan cacing itu
selalu berlendir dan basah? Karena untuk mempermudah proses memasukkan oksigennya. Jadi ketika si cacing ini memerlukan suatu daerah yang lembab untuk proses bernafas yang mudah, sehingga cacing itu berlendir dan basah. Anak-anak paham? Apa ya tadi alat pernafasan pada cacing? Benar, permukaan kulitnya. Nah, selanjutnya ada serangga. Apa anak-anak? Iya, pinter, serangga. Nah, pada serangga ini proses pernafasannya yaitu menggunakan trakea. Nah, di dalam trakea ini proses mengumpulkan beberapa oksigen ke dalam tubuh si serangga ini. Nah, apa tadi anak-anak? Serangga proses bernafasnya menggunakan apa? Benar, menggunakan trakea. Nah, selanjutnya ada ikan. Apa anak-anak? Iya, pintar, ikan. Nah, pada ikan ini proses bernafasnya itu menggunakan insang. Nah, di sini bisa dilihat insang. Ini udara masuk atau aliran air masuk ke dalam ini. Nah, yang warna merah ini yang disebut dengan insang ya anak-anak. Baiklah. Ikan bernafas dengan apa, Nak? Iya, benar sekali, menggunakan insang. Selanjutnya ada alat pernafasan hewan amfibi. Apa, Nana? Coba kalian lihat, ini gambar apa? Gambar katak. Iya, benar sekali. Untuk hewan amfibi ini menggunakan dua pernafasan. Yang pertama, pada katak kecil itu yang disebut dengan kecebong. Nah, kecebong ini kan hidupnya di air, terus menggunakan alat pernafasannya itu menggunakan insang. Nah, setelah besar menjadi katak, maka alat pernafasannya berubah menjadi paru-paru. Anak-anak paham? Baiklah, kalau sudah paham. Selanjutnya ada burung. Apa anak-anak? Iya, pintar, burung. Nah, burung ini bernafasnya menggunakan apa ya? Paru-paru, Bu. Iya, pintar, paru-paru. Nah, dari udara yang masuk ini pada hidung. Di sini ada hidung, bukan mulut ya, Nak. Nah, ini hidung masuk ke paru-paru dan dikeluarkan lagi berupa karbon dioksida. Nah, pintar anak-anakku. Nah, jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan, untuk hewan-hewan itu alat pernafasannya berbeda-beda. Seperti cacing menggunakan permukaan kulit, dan ada serangga menggunakan trakea. Selanjutnya ada burung menggunakan paru-paru, ikan menggunakan insang, dan hewan amfibi yaitu katak menggunakan dua pernafasan. Katak kecil dinamakan kecebong, itu menggunakan insang, dan katak besar menggunakan paru-paru. Pintar anak-anak. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tentang sistem pernafasan pada hewan, selanjutnya anak-anak membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, dari masing-masing kelompok tersebut, Ibu tugaskan membuat satu bagan organ pernafasan pada hewan. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, selain pada hewan, manusia juga memiliki
pernafasan. Ibu mau tanya, manusia bernafas menggunakan apa ya? Dan organ-organ pernafasan apa saja yang terdapat pada manusia? Serta fungsinya apa saja, anak-anak? Yuk berpendapat. Ya, boleh. Apalagi? Ya, pinter. Yuk lagi, apalagi? Iya, apalagi anak-anak? Ya, anak-anak pinter semua. Nah, anak-anak bisa melihat pada buku tematik kalian. Coba buka, apakah benar pendapat anak-anak semua? Yuk, coba dibaca. Nah, setelah kalian memahami bahwa alat pernafasan pada manusia itu berupa apa ya, nak? Benar sekali, yaitu paru. Pinter. Terus organ pernafasan pada manusia apa saja ya? Nih, ibu ada bagan alat pernafasan pada manusia. Anak-anak bisa lihat pada buku tematik kalian. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu dari organ pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama itu ada hidung. Nah, fungsi dari hidung yaitu memasukkan udara ke dalam hidung. Nah, di dalam hidung ini memiliki rongga hidung. Nah, rongga hidung tersebut terdapat bulu-bulu pendek yang lebat yang berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Pinter. Setelah udara masuk ke hidung, selanjutnya udara ke faring. Apa, Nana? Faring, ya. Faring ini berfungsi untuk menyerap udara dari hidung. Selanjutnya diteruskan lagi ke trakea. Pinter. Habis ke faring, selanjutnya ke laring. Nah, fungsi dari laring ini adalah udara-udara yang masuk dan keluar ini akan menimbulkan suatu suara. Nah, suara-suara itu terdapat pada laring yang disebut dengan pita suara. Ya, pintar. Selanjutnya setelah ke laring, udara tersebut turun ke trakea. Pintar. Nah, trakea ini memiliki silina. Nah, silina ini berfungsi untuk mengeluarkan debu-debu dan bakteri yang masuk. Pinter anak-anak. Selanjutnya setelah ke trakea, udara masuk ke dalam bronkus. Nah, bronkus ini bentuknya seperti tanda kayak gini anak-anak. Ini bisa dilihat ya, nak. Nah, bronkus ini memiliki dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, fungsi dari bronkus ini yaitu menyiapkan suplai dari paru-paru. Nah, setelah ke bronkus, selanjutnya ke paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru ini sangat penting karena paru-paru ini merupakan alat pertama dan yang paling utama dalam proses pernafasan. Selanjutnya setelah ke paru-paru akan mengalir ke diafragma. Nah, fungsi dari diafragma ini adalah otot pernafasan yang ketika udara dimasukkan akan mengembang atau bergerak. Nah, ketika udara dihembuskan maka akan kembali seperti semula. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, ibu mau tanya nih, organ pernafasan pada manusia apa saja ya? Iya, pintar anak-anak. Selanjutnya anak-anak bisa mencatat organ-organ pernafasan pada manusia ke dalam buku catatan kalian masing-masing ya, nak. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang alat pernafasan pada manusia, selanjutnya kita mempelajari tentang faktor-faktor gangguan pada organ pernafasan pada manusia. Apa aja sih? Coba anak-anak lihat pada buku tematik kalian.
anak-anak membuat bagan tentang faktor gangguan pada pernafasan manusia. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, setelah kalian mencermati dan membuat bagan, Ibu mau tanya faktor apa saja sih yang menjadi penyebab gangguan pernafasan pada manusia? Iya, pinter. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan satu lagi apa anak-anak? Iya, pintar, faktor lingkungan. Nah, faktor fisik itu apa sih? Nah, dari faktor fisik itu yaitu anak yang prematur. Karena anak yang prematur itu paru-parunya sangat lemah sehingga mengganggu proses pernafasannya. Setelah faktor fisik, selanjutnya apa ya nak? Iya, pintar. Selanjutnya adalah faktor penyakit. Nah, dari faktor penyakit ini juga dapat menimbulkan atau menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Nah, contoh penyakitnya itu ada flu. Apa anak-anak? Iya, pintar. Flu ini seperti gangguan pada batuk, demam, dan pilek. Iya, pintar. Kalau pilek kan akan menghambat proses masuknya udara. Jadinya itu juga termasuk gangguan pada alat pernafasan manusia. Pintar. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Iya, dari faktor lingkungan ini juga mengganggu proses pernafasan pada manusia, anak-anak. Nah, dari faktor lingkungan itu apa saja sih? Iya, ada asap motor, ada asap pabrik. Ya, anak-anak pinter semua. Karena dengan asap-asap tersebut akan mengurangi atau menipiskan oksigen yang akan masuk ke dalam hidung kita sehingga akan menghambat pernafasan. Ya, anak-anak pintar semua. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang faktor penyebab dari gangguan pernafasan manusia, selanjutnya kita pelajari tentang apa nih kira-kira? Iya, pintar. Penyakit. Penyakit yang dapat mengganggu proses pernafasan pada manusia. Penyakit apa saja sih, nak? Ya, pintar. Yang tadi sudah Ibu singgung, yaitu ada penyakit flu. Ada juga penyakit kanker paru-paru, ada asma. Nah, tugas dari anak-anak semua yaitu membuat bagan tentang penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Nah, di dalam bagan tersebut terdapat penyebab dari penyakit tersebut. Terus ada gejala dan cara mengobatinya. Ya, pintar. Nah, nanti Ibu akan bahas atau dikumpulkan pada pembelajaran selanjutnya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Baiklah, setelah kita mempelajari tentang penyakit, selanjutnya kita pelajari tentang cara memelihara organ pernafasan kita. Agar apa? Agar kita tetap sehat semua. Nah, caranya bagaimana sih, Bu? Nah, caranya dengan kita memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan kita selalu membersihkan organ pernafasan kita ya anak-anak. Kalian bisa melihat pada buku tematik kalian. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, Ibu mau tanya, kita sudah mempelajari apa saja ya nak? Ya, pintar. Ada sistem pernafasan pada hewan, ada sistem pernafasan pada manusia, ada faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ada apa lagi nak?
Ya, pinter. Ada penyakit pada pernafasan pada manusia. Ada juga cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Pinter. Ada apa nih, Nah? Coba kalian sebutkan organ pernafasan pada manusia. Iya, pinter. Ada hidung. Ada apa lagi? Ada faring. Apa lagi? Laring. Apa lagi? Iya, pinter. Apa lagi? Iya, anak-anak pinter semua. Berarti anak-anak sudah memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Nah, setelah kita mempelajari materi pada kali ini, Ibu mau menyampaikan bahwa kita harus disiplin ya, Nak. Terutama disiplin waktu. Kalian tidak boleh terlambat masuk kelas. Di sini kalian sudah pinter semua. Tidak ada yang terlambat masuk kelas. Pertahankan ya, Nak. Selanjutnya, Ibu kan tadi sudah memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada anak-anak semua. Anak-anak coba kerjakan di rumah ya, Nak. Jangan dikerjakan di kelas. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan PR tepat waktu. Jadi besok anak-anak harus sudah mengumpulkan PR-nya. Pinter anak-anak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membersihkan kelas kita terlebih dahulu agar bersih. Nah, baiklah anak-anak semua, yuk ambil sampah-sampah yang ada di kolong meja kalian. Nah, kelihatannya sudah bagus dan sudah bersih semua. Selanjutnya, untuk ketua kelas, yuk pimpin doa. Ya, baiklah, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.